alasan penyebab Bapak Rahmat Effendi ditangkap oleh KPK itu dikarenakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama duo Cocote. duo barista Cocote barista. Ya dah, ada barista ada cocotenya. dalam program Cocote. Balik ya berarti ya? Balik. Maklum acara baru. Kemana kau? Jadi begini, sahabat Bekasipedia. Epidis, apa sih namanya itu, Bang? Episode. Epilepsi. Episi. Kau jangan bilang-bilang aku pernah begitu. Pantes. Jadi episode kali ini spesial, Bang. Buat siapa tuh? Spesial buat bapak kita. Bapak? Masa kau nggak tahu? Siapa? Namanya kan hampir sama kau. Pepeng. Pepeng Naif atau Pepeng ini? Banyak namanya Pepeng. Bapak Pepen yang lagi booming. Oh. Pak Rahmat Effendi. Wow. Waduh. Kenapa dia? Kau jangan pura-pura nggak tahu. Nanti nggak tahu beneran kau. Kau juga di belakang bar kan nggak tahu apa-apa. Oh iya. Jadi begini, Peng. Ini Pepeng. Kalau no, Pepeng. Nggak pakai K. Nggak pakai K yang sana, ya kan? Kalau kau pakai K, harusnya kau ketangkap. Kau pakai K, korup. Bisa. Jadi begini. Ini lagi ramai berita nih ya. Bapak Rahmat Effendi itu kan Iya. OTT ya. OTT. KPK. Apa tuh? Singkatannya? Singkatannya itu Operasi Tangkap Tangan. Oh, tahu dia. Tenang, aku ada jokes buat itu. Tenang, simpan dulu. Masih panjang. Jadi ini kan OTT beliau kan. Namun banyak sekali masyarakat di luar sana tidak tahu bahwa penyebab sebenarnya Bapak Rahmat Effendi itu ditangkap. Kenapa? Tidak ada yang tahu, Peng. Rakyat mana itu? Bekasi apa bukan? Apa? Yang nggak tahu yang mana tuh? Banyak. Semuanya, seluruh Indonesia. Iya, hampir seluruh Indonesia. Jangankan seluruh Indonesia. Orang Bekasi pun tidak tahu. Waduh, iya sama. Alasan yang kan? sebenarnya Bapak Rahmat Effendi itu ditangkap belum ada yang tahu. Di episode kali ini dan hanya di channel ini kita akan kasih tahu penyebab ditangkapnya Bapak Rahmat Effendi. Wow. Boleh. Mau tahu sahabat Bekasipedia? Cekidot. Itu punyanya Bang PD. Masa? Iya. Cekidot. Oke. Sebelum kita kasih tahu, Bang, ya kan? Kita mau mengajak semua sahabat Bekasipedia itu untuk berpikir positif. Betul, Bang? Iyalah harus positif kita lah. Nggak boleh yang suzon dosa. Harus positif. Pasti ada positifnya. Iya, karena kita harus menularkan hal-hal yang positif. Oke, untuk jawaban yang alasan penyebabnya ditangkap nanti, ya kan? Biar penasaran, ya. Biar pada nonton kita dulu. Iya. Paling yang nggak jelas ini. Paling skip. Kita mau ngajak sahabat Bekasipedia itu berpikir positif, ya. Menanggapi berbagai macam berita di beberapa portal berita yang ternama begitu, Peng. Portal berita berarti di televisi biasa aja. Biasa aja. Bisa di televisi kebanyakan sinetron. Oh iya. Iya. Aku nggak tahu itu sinetron, nggak pernah nonton sinetron, tapi judulnya aku tahu itu. Judul-judul itu udah pokoknya drama-drama dah. Ya kan? Iya. Surat harian istri gitu. Tahu kampret. Oh kan? Oke. Kita mau menanggapi secara positif
berita yang berkembang ini aku mau bacakan Peng ya. Iya. Maaf aku balik badan ya. Baca. Mana ini musnya? Maklum kita alat-alatnya Terbatas. Ini dia. Apa tuh? Ada berita ini mengabarkan. Dari mana? Jangan disebutin portal beritanya. Menang banyak dia. Sempat heboh katanya. Wow. Anggaran belanja karangan bunga Ush. 1,1 miliar. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi kena OTT KPK. 1,5 miliar. Iya. Buat apaan aja karangan Buat bunga? Karangan bunga itu, Bang. Kau tahu ini banyak sekali komentar-komentar yang pedas. Iya. Apa tuh contohnya? Negatif. Mereka bilang begini. Itu karangan bunga mahal kali. Kenapa ngasihnya karangan bunga kepada warganya? Lebih baik kasihlah yang bermanfaat. Ya itu sembako begitu, Bang. Oh alah. Negatif mereka. Positif itu sebenarnya karangan bunga loh. Ini. Gimana, Bang? Banyak loh. Misalnya buat warga Bekasi kan banyak yang jomblo tuh. Nah kan? Ya kali ini secara diam-diam kan kasih satu bunga. Kau kasihlah tuh cewek, kasihlah tuh cowok. Nah, bisa jadi kan mau Valentine kan Februari. Bisa berarti, jadi. Tuh wali kota baik tuh berarti tuh. Tujuan Bapak Effendi itu bagus ya. Biar berkualitas para jomblo bawa bunga. Gitu. Jadi menganggarkan karangan bunga untuk para jomblo. Membantu biar jomblo-jomblo di Bekasi kagak ngenes. Biar nggak ngenes jadinya. Bagus sekali. Bisa juga Seperti itu ya. Kalau ada juga apa itu? Alasannya mungkin adalah hewan-hewan peliharaan yang meninggal. Hewan peliharaan meninggal. Binatang-binatang tuh meninggal. Yang mana binatang itu? Ya binatang pokoknya. Binatang pokoknya bukan yang itu. Meninggal tuh. Punya warga binatang-binatang yang meninggal. Iya kan bisa. Ntar harus kasih bunga biar wangi, nggak bau bangke. Gak bau bangke. Biar bekas itu wangi. Walaupun udah dikubur dalam-dalam gak bau bangke. Gak bau bangke. Padahal jadi bau bangke kecium. Ya itulah pinternya. Sampai juga swasta. Sadap. Kayak kan itu swasta. Hebat sih, hebat. Jadi niatnya sebenarnya baik ya. 1,1 M itu. Iya. Dianggarkan untuk para jomblo sama para majikan yang kehilangan hewan peliharaannya, binatang lah. Binatang itu ya. Gitu. Tapi aku punya pemikiran positif yang berbeda. Apa tuh? Masuk di akal kalau anggaran karangan bunga itu menjadi mahal itu masuk di akal. Karena mungkin itu karangan bunga diambil dari bunga-bunga hutan Amazon. Wow. Kau tahu hutan Amazon itu berbahaya. Iya, ada konda situ. Iya. Nyawa taruhannya. Piranha lagi. Buset. Harus berenang dulu dong itu. Piranha, piranka, piranj. Iya. Iya kan? Iya. Nyawa taruhannya. Kau tahu nyawa tak ternilai harganya. Iya. Makanya itu karangan bunga mahal, toh? Menghargai nyawa seseorang itu. Dia kan berarti masuk akal dong. Positive thinking. Bagus juga, bagus. Iya kan? Ada kau pemikiran positif lagi tentang anggaran karangan bunga 1,1 M? Kayaknya itu aja deh. Soalnya kalau dilanjutin lagi takutnya malah ngawur ntar jangan. Ada yang bilang begini, Bang. Apa tuh? Dari berita itu, ya kan? Beritanya berkembang dan ini salah satunya, gitu kan? Nanti kita bacakan berita-berita lainnya, gitu. Ada yang bilang begini, Bapak kalau peduli sama warganya, kenapa tidak dari uang kantong sendiri? Kenapa pakai uang rakyat, katanya begitu. Negatif thinking kau. Negatif thinking kau. Negatif thinking kau. Udah. Positif sini. Kan kita harus positif. Nah, kau positifnya apa? Apa tadi katanya duit rakyat? Pakai duit rakyat. Iya, kenapa tidak duit pakai kantongnya sendiri? Karena apa harus pakai duit rakyat? Iya. Ya karena kan
dari rakyat untuk rakyat. Oh iya, Ya benar kan? juga. Ya tuh karangan bunga itu kan dari rakyat juga yang buat ininya, bunganya kan. Ya untuk rakyat itulah. Terus hasil bunganya itu buat rakyat juga kan. Nah, dari rakyat untuk rakyat. Anggaran bunga nih. Nah, Iya kan dari pajak segala macam kan. Uangnya itulah bisa jadi kan ya. Jadi maksudnya duit rakyat nih. iya. Bapak ini terketuk hatinya peduli dong sama warganya ya kan. Iya. Dikasih karangan bunga. Ya kan. Nah ini yang bikin karangan bunga siapa? Rakyat. Rakyat tuh. Iya. Udah jadi. Dikirimlah itu karangan bunga ke. Rakyat. Berarti dari rakyat. Ke rakyat. Tuh. Positive thinking kau. Tahu nih. Positive thinking kau. Suzon aja kerjaannya. Itu salah satu beritanya PG. Ada lagi di beritanya nih. Apa tuh? Aku balik badan dulu ya. Gidah. Tapi aku tidak balik kanan. Awas bolong. Jape bolong ya, bukan Ini- sendal bolong. Tolonglah support kami biar ada banyak monitornya, biar nggak balik-balik badan. Sabar ya bos. Apa? Ini. Portal berita menyatakan ini. Ditahan KPK. Wali Kota Bekasi, Ah. Rahmat Effendi, tertunduk lesu. Ngapa tuh lesu dia? Itu Bang. Banyak ini yang komentar. Kau udah siapin belum tadi ini? Apa tuh? Ini kau belum baca jadi belum siapin kau. Iya, gampang. Otak kan twing. Oh iya. Nggak usah pakai kertas-kertas lah. Juga podcast iseng-iseng. Oh juga cocote. Salah ya bodo amat. Iya. Jadi Kenapa tuh lesu? terkait berita ini Ah. ada yang komen begini. Apa tuh? C tertunduk lesu, malu tuh, begitu. Negative thinking dia. Dia tuh seorang wali kota. Nah, Pasti lelah, capek. Wajar lesu. Mungkin dia masuk angin atau kenapa ya lesu lah tunduk. Begadang kan. Tugasnya banyak. Juga pemimpin. Tuh. tugasnya banyak untuk ngirim-ngirim karangan bunga. Iya. Sembari ngitungin tuh. Alamat mana. Nah. Gitu. Itu harus positif thinking. Kalau aku berpikirnya begini. Kenapa tertunduk lesu itu Bapak Rahmat Effendi? Kenapa itu? Kau mikirlah. Aduh, keram. Di depan KPK itu, ya kan, dia mau masuk ke gedung KPK. Banyak wartawan di situ. Dempet-dempetan, ya kan. Gimana dia mau jalan? Jadi dia harus nunduk nyari jalan yang pas. Iya, Takut benar injek juga. kaki orang. Iya. Kena pijak nanti kaki orang. Kain begitu. Terinjak bunga. Bos, gue belum dapat bunganya bos. Takutnya. Kayak dia yang lesu ke bawah. Jadi dia lisu itu karena dia takut menginjak kaki rakyat. Ah. Gitu loh. Mungkin silau di depan ada matahari, makanya nunduk ke Namanya bawah. wartawan ada kamera lampunya kan. Iya, ini kayak itu tuh di belakang kamera tuh kan silau. Silau makanya dia tertunduk begitu. Dia kan jalan pelan-pelan. Jadi kalau jalan cepat-cepat, bapak emang mau lomba, kan gitu. Gembala dong. Gembala bunga. Tolonglah para warga Bekasi itu positive thinking lah ya. Iya, Iya, begitu. pemimpin kan capek kan, lelah. Mungkin dia belum dikerokin atau gimana kan, gitu masuk nahan, gitu. Makanya Yang ngerokin siapa, Beng? Hah? Yang ngerokin siapa? Tukang bunga. Baru ini partner. Ya, kita nggak tahu. Baca berita lagi ya. Iya, silakan. Baca berita lagi ya. Banyak amat. Ini banyak, Beng. Bapak Rahmat Effendi tersangka kasus korupsi, warga Bekasi terkaget-kaget Waduh, apa tuh? karena korupsi pakai kode, Wow. yaitu sumbangan masjid. Dah, ngapa bawa agama dia? Nah itu, Beng, banyak yang itu mencibir, Dih, ya kan? parah banget. Gimana kau, otak kau katanya? Kode-kodenya begitu, kode apa? Kau bawa agama buat Iya. korupsi katanya. Gak boleh itu. Wih, pada nyir-nyir, Beng.
negative thinking mereka. Kalau kau berpikir positif, ini bagaimana berita ini? Harusnya kodenya diganti tuh. Diganti apa? Jangkrik bos. Apa? Jangkrik bos. Apa? Jangkrik bos. Kayak film-film zaman dulu, no. Film apa sih? Warkop. Kurang itu, kurang cengkoknya, ya kan? Bapak, ini kan lahannya sudah dibebaskan, ya. Biasa Pak, apa itu? Jangkrik bos. Oh jangkrik, ntar dah saya cari makanan jangkrik. Gitu. Di bunga-bunganya tuh makanan jangkrik, bunga lagi. Bahasa kodenya dirubah ya? Iya. Ya, oke. Jangkrik bos. Kode-kodenya dirubah. Ini mungkin para calon-calon koruptor. Kenapa itu? Bahasa kodenya dirubah. Iya, jangan jangkrik bos. Kode. Aduh. Gak bagus lah, dosanya 2 kali lipat itu. Iya kan? Iya. Maksudnya 2 kali lipat itu, angka 2 dilipat-lipat. Jadinya? Lalu dikali-kali. Ya. Banjir dong kali, no. Lanjut baca berita lagi ya? Iya. Iya. Ini. Wah, ini gambarnya sudah pakai baju tahanan. Kau lihat gak? Keren cuy. Iya. Warna oranye. Tapi ini banyak yang mencibir. Apa tuh? Cia. Jadi tukang bersih-bersih jalanan ke TV gitu. Ya. Malah bagus lah. Payah kan. Iya, mau bagus dong. Berarti seorang pemimpin tuh turun ke jalan, dia bersih-bersih jalan, Bekasi. Positive thinking kau. Iya, warga Bekasi kan gitu kadang-kadang sampah main buang-buang aja, putung rokok main buang-buang aja. Yang bersihin wali kota, no bayangin, wali kota no yang bersihin. Tuh. Bapak itu sengaja pakai baju oranye itu buat bersih-bersih. Tuh. Bersih-bersih apa? Bersih-bersih anggaran. Kali ada kelopak bunga itu jatuh dibersihin, brek. Gitu. Positive thinking kau. Cemananya. Tapi ini terkait gambar ini ya. Ini deh. Ini Apa beritanya tuh? Isi begini. beritanya apa tuh? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Bang Pepen sebagai tersangka suap Suap apa yang tuh? diduga menerima uang pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan di pemerintahan Kota Bekasi. Banyak yang nyinyir dari berita ini. Lelang jabatan. Lelang jabatan. Maksudnya dilelang gitu. Iya. Siapa yang 10.000, saya. 20.000, saya gitu. Kursi doang gitu dilelang. Iya, kursi jabatan dilelang. Wush. Pada nyir-nyir mereka. Ini bisa nggak dilelang nih kursi ini? Hah? Bisa nggak nih? Ini. Bisa ini. Jabatannya apa? Jabatannya barista. Barista. Kenapa tuh bisa begitu? Kalau mereka pada nyinyir, kalau aku berpikir positif ya, Bang. Lalu nyinyirnya apa tuh? Itu dia begini. Dasar kau rakus. Masa jabatan kau jual belikan, dia bilang begitu, Bang. Oh. Jadi mentang-mentang dia punya kuasa, dia berhak untuk menentukan siapa yang bisa duduk di kursi itu. Kan? Positive thinking kau. Gimana? Kenapa itu? Kalau positive thinkingnya? Kalau aku berpikir begini. Semoga lucu ya. Apa? Tadi bantu ketawa doang. Jadi, karena ada yang namanya jabatan kosong itu. Iya. Ya kan? Ada nih orang mau masuk kan. Duduk di kursi itu. Tidak bisa. Pindah lagi ke orang berikutnya. Mau duduk di kursi jabatan itu. Tidak bisa. Ya. Kenapa? Orang ketiga lagi datang. Pengen duduk di kursi jabatan itu. Tidak bisa. Langsung mereka bilang. Bapak. Aku mau itu duduk kursi di jabatan itu. Bisa bantu tidak? Dia bilang begitu kan. Cengli aja bos. Jangkrik. Jangkrik lagi berarti? Iya. Mungkin. Langsung dikasih uang kan. Langsung pergilah bapak itu ke toko mebel. Mebel. Iya mebel. Udah ganti. Beda logat. Dia beli kursi kan. Ditaruh.
langsung bisa duduk dengan manis di jabatan itu. Tuh yang duduk tukang bunga, bukan? Bukan. Ya kan? Begitu udah duduk, tersenyum dia. Kenapa yang dua itu tidak bisa duduk? Kenapa? Yang ada kursinya? Lah itu. Ini kursinya 2 nih. Oke, Jadi kesini. Bapak itu bukan karena melelang jabatan. Dia inisiatif. Kau mau duduk di jabatan itu nggak ada kursi, nggak bisa duduk. Mana sini hepengmu hepeng gitu. Kau berikan kau kursi gitu. Bisa. Positive thinking kau. Mungkin itu kursi udah bolong-bolong kali, makanya dia jadi dudukin dah. Ntar beli lagi yang baru gitu, jabatannya. Kursinya. Jabatannya. Aduh. Lanjut lagi nih. Lanjut. Ada berita lagi nih. Sebentar ya. Bu. Ini berita ini dari yang tercepat gitu. Per detik ada beritanya. Per detik. Jangan disebutin walaupun orang tahu itu kalau detik kaum. Baik kode, jangkrik bos. Ya kan? Dia bilang begini. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bungkam saat dibawa ke rutan. Bungkam pakai masker, bungkam lah. Ya, takutnya dia ngomong, ntar ini lagi corona lagi, Bekasi kena lagi corona. Makanya dia bungkam. Kau cepat-cepat kali langsung punchline-nya. Pengen udahan kah kita? Ayo. Cari lagi materi yang baru, ayo. Biarin. Susah kan kalau ada teksnya kan? Ya, cari dah lo. Kenapa bungkam? Sakit gigi kali. Bisa jadi. Jadi positive thinking kau. Bapak itu dari malam itu diperiksa, ya kan? Periksa gigi. Dikasih makan memang, tapi tidak gosok gigi. Makanya bungkam. Takut kebauan, begitu. Yang keluar aromanya nanti busuk. Karena sifatnya busuk. Nih Pak, nggak apa-apa masuk sononya KPK ini nggak kesini-sini lah. Kata-katain aja bang. Enggak lah, kita harus positif. Ya, Katakan secara positif gitu. Biar kagak stres. Negatif mulu, stres lo. Jadi banyak kali nih berita-berita Peng. Jadi kalau kita bacain semua, ya kan? Menang banyak itu portal berita. Iya sih benar. Jadi ya begitulah. Kita mengajak semua sahabat Bekasipedia itu untuk apa? Positive thinking kau. Ini warga. Oke lah, kalau begitu. Masih nungguin ya? Oh iya. Tadi pertanyaan yang pertama itu. Alasan penyebab Bapak Rahmat Effendi ditangkap oleh KPK itu dikarenakan nasib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Positive thinking kau. Cocokan dia ngomongnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah gua. Medan.